Yang mengaburkan kehampaan bukanlah langit biru dan awan putih, bukan pula angkasa raya yang penuh bintang, melainkan mulut penuh taring berdarah. Kalau orang biasa melihat pemandangan ini, pasti ketakutan setengah mati. Keberadaan seperti ini bisa dengan mudah melahap banyak nyawa di dunia. Namun Song Changsheng berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Desir, cahaya dingin menyambar, dan darah menyembur ke udara bagai lautan. Tentakel mulut berdarah itu pun terpotong. Tianjian King Yuan, sebenarnya, tidak perlu membantu. Song Changsheng memandang Tianjian King Yuan. Saya hanya tidak suka dimanfaatkan. Setelah Tianjian King Yuan selesai mengatakan ini, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menyeka pedang dengan dua jari tangan kirinya. Pedang panjang itu tiba-tiba dikelilingi oleh jimat dan bersinar dengan cahaya. Saat berikutnya, Tianjian King Yuan menusuknya dengan pedang. Niat pedang. Sebuah niat pedang raksasa muncul dari hadapannya dan melesat lurus ke langit. Setiap niat pedang yang kuat adalah niat pedang yang telah menembus monster-monster sebelumnya. Dan saat ini, ada puluhan ribu niat pedang seperti itu. Serangan ini cukup untuk menghancurkan bidang bintang kecil. Dalam menghadapi badai niat pedang ini, monster besar itu pun menjadi kecil. Namun raksasa itu menyeringai dan berkata, menarik. Pada saat yang sama, Tianjian Chanhua sudah berjalan mendekati pedang Lei Huo, tetapi saat dia melihat pedang Lei Huo, dia merasa sedikit ragu. Bisakah dia benar-benar mencabut pedang ini? Kalau pedang ini tidak bisa dicabut, apakah berbahaya? Chanhua, apakah kamu ingin terus menunggu? Apakah kamu tidak menginginkan pedang ini? Di belakang Tianjian Chanhua, desakan dari kepala istana-istana suci Tianjian datang. Mendengar ini, Tianjian Chanhua tidak ragu lagi dan mengulurkan tangan untuk meraih pedang Lei Huo. Ledakan. Namun pada saat ini, tekanan luar biasa melanda. Namun hal itu sirna ketika pedang surgawi dan bunga sisa mendekat. Kepala istana pedang surgawi lah yang menghalanginya. Setelah menangkis serangan itu, dia melihat ke arah Ye Xiancheng. Bahkan dia sendiri terkejut. Apakah itu kamu? Ye Xiancheng terlihat memancarkan aura suci di sekujur tubuhnya, dan kultivasinya telah mencapai tingkat Dewa Surgawi kelas 5. Xiancheng. Orang tua Ye Xiancheng menatap Ye Xiancheng dengan tatapan rumit. Mereka tahu mengapa Ye Xiancheng memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Karena Ye Xiancheng memperoleh warisan abadi, ia memiliki kekuatan leluhurnya. Kekuatan leluhur ini, sesuai namanya, adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh para leluhur keluarga Ye yang perkasa. Kekuatan ini dapat dikonsumsi, dan akan berkurang setiap kali digunakan. Namun lebih dari itu, peringatan ini bahkan lebih penting, dan itulah sebabnya. Ye Xiancheng tidak akan pernah menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun kini, sudah jelas ia telah mencapai titik di mana ia harus digunakan. Aku memperingatkanmu, jangan sentuh pedang itu. Ye Xiancheng berkata pada Tianjian Chanhua. Tianjian Chanhua tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, dia bisa merasakan aura Ye Xiancheng yang sangat kuat. Sepertinya kemampuanmu untuk menduduki posisi ketua klan saat masih junior bukan karena orang tuamu terlalu memanjakanmu. Itu barang asli. Patriark Ye, Anda memiliki potensi besar, pencapaian masa depan Anda tidak terbatas. Jika kita bisa bergabung, meskipun banyak sekali prajurit kuat yang ditempatkan di Sungai Surgawi ke-9, dengan bakatmu dan Chanhua, kami pasti punya tempat di dunia seni bela diri yang luas ini. Kata Kepala Istana Pedang Surgawi. Kita akan bicarakan tentang penggabungan kekuatan nanti. Tolong jangan gerakkan pedang itu sekarang, kata Ye Xiancheng. Kau juga ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Kepala Istana Pedang Surgawi menyipitkan matanya. Tidak. Aku tidak pernah ikut campur dalam urusan orang lain. Ye Xiancheng melambaikan tangannya berulang kali. Namun pada saat berikutnya, 3 cahaya keemasan terbang keluar dari ujung jari Ye Xiancheng, dan dia terus-menerus menampilkan 3 jurus bela diri terlarang. Yaitu penekanan abadi, gerakan tubuh abadi, dan perlindungan tubuh abadi. Pada saat yang sama,
Ye Xiancheng datang dari belakang kepala istana pedang surgawi seperti hantu dan menikam kepala istana pedang surgawi di wajah dengan pistol. Kepala istana pedang surgawi buru-buru mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi tombak ajaib di tangan Ye Xiancheng tiba-tiba menghilang. Pada saat ketua istana pedang suci bereaksi hari itu, dantiannya telah tertusuk oleh tombak ajaib Ye Xiancheng. Itu adalah teknik tombak tak berbentuk. Bajingan kecil. Kepala istana pedang surgawi menatap Ye Xiancheng dengan kejam. Tapi Ye Xiancheng tidak takut sama sekali, malah dia berkata, "Kamu wanita tua. Chu Feng adalah saudaraku. Urusannya adalah urusanku. Bagaimana aku bisa disebut usil?" Namun, begitu dia mengatakan ini, wajah Ye Xiancheng berubah drastis. Dia terkejut mendapati bahwa meskipun kepala istana pedang surgawi masih menatapnya dengan gigi terkatup, dia juga menunjukkan senyum aneh di saat yang bersamaan. Merasa ada yang tidak beres, Ye Xiancheng mengayunkan tombak ajaib di tangannya dengan cahaya keemasan. Dia ingin membunuh kepala istana pedang surgawi secara langsung. Namun saat tembakan dilepaskan, jantungnya menegang. Ia merasa tembakannya meleset. Tak terasa daging dan darah, melainkan melayang di udara. Benarkah begitu? Setelah mengamatinya lebih dekat, dia menemukan alasannya. Kepala istana pedang surgawi benar-benar berubah menjadi gumpalan api emas dan menghilang. Seketika, api keemasan mengembun di udara yang jauh dan mengembalikan wujud kepala istana pedang surgawi. Bahkan luka di dantiannya masih ada. Namun, saat ini, ia juga sedikit berubah. Aura keemasan muncul di sekelilingnya, dan seluruh temperamennya pun berubah. Luka yang ditusuk Ye Xiancheng juga pulih dengan cepat, bahkan pakaiannya pun dipulihkan. Hal ini membuat Ye Xiancheng menyadari ada sesuatu yang salah. Biasanya, serangannya mengenai sasaran, dan kepala istana pedang surgawi seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi situasi saat ini tidak seperti yang diharapkannya. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan metode istana pedang surgawi. Pada saat ini, semua orang dari istana pedang surgawi terbang ke udara dan berdiri rapi di belakang kepala istana, semuanya melantunkan mantra. Cahaya aneh terpancar dari tubuh semua orang. Jelas bahwa perubahan yang terjadi pada kepala istana pedang surgawi saat ini tak terpisahkan dari mereka. Di usia semuda ini, apakah kamu mencoba belajar untuk setia? Tetapi tahukah kamu harga kesetiaan? Klan abadi Ye akan diusir dari dunia seni bela diri ini karena satu pikiranmu. Setelah berkata demikian, kepala istana pedang surgawi mengarahkan pedang di tangannya ke arah Ye Xiancheng, dan hujan pedang pun jatuh dari langit. Namun Ye Xiancheng baru saja mengayunkan tombaknya, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat melesat bagaikan seekor naga raksasa, menelan seluruh hujan pedang di angkasa. Aku rasa kau tidak bisa mengeluarkanku dari klan abadi Ye. Begitu Ye Xiancheng selesai berbicara, dia menyerang kepala istana pedang surgawi lagi dengan tombak ajaib di tangan. Kali ini, kepala istana pedang surgawi yang telah dipersiapkan dengan baik, tidak takut dan menghunus pedangnya untuk bertarung. Namun, ia sama sekali tidak bisa melihat gerakan Ye Xiancheng. Teknik tombaknya yang tak berbentuk terus berubah. Setelah beberapa putaran, tombak lain menembus dantiannya. Namun, kali ini, sama seperti terakhir kali, setelah ditusuk, kepala istana pedang surgawi suci berubah menjadi api keemasan dan menghilang, lalu mengembun di kejauhan. Kondensasi. Kepala istana pedang surgawi berteriak keras, dan awan-awan di atas kehampaan pun menghilang. Sebuah pedang raksasa yang diselimuti cahaya keemasan jatuh dari langit dan menembus alun-alun. Ye Xiancheng, di sisi lain, membuat tipuan, mengubah arah, dan menyerang orang-orang dari istana pedang surgawi dengan kekuatan yang luar biasa. Karena kita tidak bisa berhadapan dengan ketua istana pedang surgawi, maka kita akan berhadapan dengan mereka yang menyusun formasi. Namun, yang mereka lihat hanyalah aura keemasan berkumpul di hadapan semua orang di istana pedang surgawi. Itu adalah kepala istana dari istana pedang surgawi.
Dia menangkis serangan Ye Xiancheng dengan ayunan pedangnya, dan di saat yang sama, dia menyerang Ye Xiancheng dengan pedang ajaib di tangan. Setelah bertarung lagi, Ye Xiancheng dapat merasakan bahwa kecepatan dan kekuatan Master Istana dari Istana Suci Pedang Surgawi telah meningkat pesat. Namun, Ye Xiancheng masih memiliki keuntungan. Melihat ini, Istana Suci Pedang Surgawi terus memadatkan formasi, dan kemudian pedang cahaya raksasa lainnya jatuh. Menghadapi berkah dua pedang surgawi, Ye Xiancheng juga merasakan tekanan. Penindasan Xiandao. Maka dia pun berteriak keras, dan kekuatan penindasan abadi pun turun untuk menekan ketua istana dari Istana Suci Pedang Surgawi. Kondensasi. Kepala Istana Pedang Surgawi berbicara lagi, dan pedang surgawi lainnya jatuh. Saat formasi terus memadat, ketika pedang surgawi kelima jatuh, Ye Xiancheng akhirnya tidak dapat bertahan. Penguasa Istana Pedang Surgawi memotongnya menjadi dua bagian dengan satu serangan pedang. Kepala Istana Pedang Surgawi abadi karena formasi pedang surgawi, tetapi Ye Xiancheng tidak. Xiancheng. Melihat ini, orang tua Ye Xiancheng terbang ke udara, mencoba menangkap Ye Xiancheng. Desir-desir. Beberapa cahaya pedang jatuh dan menembus tubuh mereka. Cahaya pedang itu bagaikan paku, menjatuhkan mereka dan memaku mereka ke tanah. Orang tua Ye Xiancheng sangat sedih karena mereka hanya bisa menyaksikan tubuh Ye Xiancheng yang terpenggal jatuh tidak jauh dari mereka. Ayah, ibu, Ye Xiancheng memang tidak mati, tetapi ia telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Melihat orang tuanya yang biasanya bangga dipaku ke tanah oleh beberapa lightsaber, ia merasa sangat tertekan. Ia menyeret tubuhnya yang hancur, membuat jalan berdarah, dan merangkak mati-matian menuju orang tuanya. Namun kemudian, beberapa lightsaber lainnya jatuh, memaku tubuhnya yang hancur ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Orang bodoh, sekalipun berbakat, tidak akan pernah mencapai hal-hal hebat. Kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi tidak meneruskan serangannya, melainkan melambaikan lengan bajunya, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan menatap Ye Xiancheng dengan dingin. Dia melakukan ini dengan sengaja, hanya untuk menyelamatkan nyawa Ye Xiancheng dan membiarkan dia merasakan kesakitan. Jangan panik, aku tidak memusuhimu. Sebaliknya, aku bersedia bekerja sama denganmu. Tolong jangan ikut campur dan membuat keadaan menjadi sulit bagiku. Kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi melirik orang-orang dari pasukan lain, dan setelah selesai berbicara, dia benar-benar menarik tekanan yang diberikannya pada semua orang dan menatap pedang surgawi Chanhua. Chanhua, hunus pedangmu. Melihat ini, Tianjian Chanhua terbang di depan pedang Lei Huo lagi, tetapi tepat saat hendak menghunus pedangnya. Namun, beberapa sosok mendarat di samping Tianjian Chanhua, mereka adalah orang-orang dari klan Lingshan. Setelah masa pemulihan yang singkat, mereka sedikit pulih, tetapi sekarang mereka memancarkan cahaya suci ke seluruh tubuh mereka, seperti dewa, dan jelas bahwa mereka bukan orang biasa. Jelas mereka menggunakan beberapa metode rahasia lagi. Shen Hui telah mencengkeram Tianjian Kenhua, telapak tangannya mencengkeram leher Tianjian Kenhua dengan erat. Tuan Istana Pedang Surgawi, aku sarankan kau berhenti, kata Shen Hui dengan nada serius. Klan Dewa Roh, sungguh memalukan bagi kalian untuk mengancamku dengan junior kalian, bukan? Tanya kepala istana dari Istana Pedang Surgawi. Sebaiknya kau tidak menyebut kata ini, agar tidak menyinggung kata kesopanan, kata Shen Hui. Hahaha, kepala Istana Pedang Surgawi tidak marah tetapi malah tertawa. Sejak zaman dahulu, yang kuat memangsa yang lemah di dunia ini. Seperti halnya hewan, begitu pula manusia. Moralitas tidak dapat dimakan, tetapi kepentingan dapat dimakan. Sebagai penguasa istana, apa salahnya aku mencari keuntungan bagi orang-orang di istanaku? Tanya penguasa Istana Pedang Surgawi. Tuanku sudah bilang kalau keuntungannya bisa dibagi. Kenapa kamu begitu serakah? Tanya Shen Hui. Bagaimana manfaat yang dibagi dapat menjadi manfaat yang nyata? Aku bisa membagi semua manik-manik ini di tanah,
dan aku bahkan tidak memerlukan pedang. Tapi aku sungguh tersentuh oleh harta karun di tubuh Chu Feng. Itulah garis keturunan raja yang legendaris, asal-usul pembuluh darah yang legendaris. Termasuk Anda semua adalah harta langka di dunia seni bela diri ini. Kesempatan itu langka dan tidak akan pernah kembali. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang akhirnya mengerti mengapa kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi langsung berubah menjadi bermusuhan setelah menyadari bahwa pedang surgawi King Yuan telah mati. Jelas, dia sudah lama punya ide ini tentang Chu Feng, tetapi karena keberadaan Tianjian King Yuan sebelumnya, dia harus mengesampingkan ide ini. Klan Dewa Spiritual, aku sangat mengagumimu. Ngomong-ngomong, kalian semua hanya ingin mengikuti satu orang. Jadi, daripada mengikuti Chu Feng, lebih baik kalian mengikuti Istana Suci Pedang Surgawiku. Apa yang bisa Chu Feng berikan padamu, Istana Suci Pedang Surgawiku bisa menggandakannya. Apa yang tidak bisa Chu Feng berikan padamu, Istana Suci Pedang Surgawiku juga bisa memberikannya padamu. Kata Kepala Istana Pedang Surgawi. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi klan Lingshen saya tidak akan pernah mengkhianati tuan kami, kata Shen Hui. Oh, aku mengerti. Ekspresi Kepala Istana Pedang Surgawi berubah. Detik berikutnya, ia tiba di hadapan Shen Hui. Saat Shen Hui bereaksi, darah berceceran dan lengannya terpotong. Ledakan. Segera setelah itu, tekanan luar biasa turun dari langit, dan semua anggota klan Lingshen tergeletak di tanah, tidak dapat bergerak. Kalian dianggap spiritualis alam naga surgawi, tetapi kalian bahkan tidak tahu perbedaan alamnya. Setelah kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi mengatakan hal ini, dia menatap pedang surgawi Chan Hua. Tianjian Chan Hua mengerti maksudnya dan tak berani ragu. Ia berbalik dan menggenggam pedang Lei Huo. Dentang. Dia langsung mencabut pedang Thunder Fire. Bagaimana perasaanmu? Tanya Kepala Istana Pedang Surgawi. Saya bisa merasakannya sangat tajam dan tak terhancurkan, tapi, sepertinya tidak membantu kekuatan tempur, kata Tianjian Chan Hua. Tidak punya warisan? Tanya Kepala Istana Pedang Surgawi. Tidak. Tianjian Chan Hua menggelengkan kepalanya. Kembalikan dulu, kata Kepala Istana Pedang Surgawi. Hah? Tianjian Chan Hua tertegun dan sesaat tidak mengerti apa maksud kepala istana. Ujian di sini masih harus diselesaikan oleh Chu Feng. Mungkin hanya setelah dia menyelesaikan ujian ini, pedang ini akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, kata Kepala Istana Pedang Surgawi. Tianjian Chan Hua segera mengembalikan pedang Lei Huo. Kepala Istana Pedang Surgawi memutar pergelangan tangannya, dan sebuah kompas aneh muncul di telapak tangannya. Kompas itu memancarkan suasana kuno, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada tengkorak yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dan setiap tengkorak memiliki rantai yang terhubung ke kompas. Ini jelas sesuatu dari suatu aliran sesat. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kau akan mengikuti Istana Suci Pedang Surgawiku, atau kau akan binasa di sini? Kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi menatap Shen Hui lagi. Dasar penjahat hina, sekalipun kau bertanya 10.000 kali, aku akan tetap memberikan jawaban yang sama. Kau takkan pernah dikenali oleh klan Dewa Rohku selamanya. Shen Hui mengumpat dengan marah. Kalau kamu nggak terima roti panggangku, kamu bakal dihukum. Itu keinginanmu. Kepala Istana Pedang Surgawi melantunkan beberapa mantra sihir, dan tiba-tiba terdengar ratapan di mana-mana. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan menembus tubuh klan Dewa Roh. Pada saat ini, semua anggota klan Lingshen berteriak dengan menyayat hati. Pada saat yang sama, daya tampak mengalir ke kompas melalui rantai yang saling terhubung. Melihat kejadian ini, semua orang dari Istana Suci Pedang Surgawi dan yang lainnya membelalakkan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan manik-manik yang memenuhi kotak itu. Tubuh klan dewa spiritual ini berisi harta karun surga dan bumi yang sesungguhnya serta kekuatan ilahi yang nyata.
Tak lama kemudian, orang-orang dari klan Dewa Roh tak lagi tampak seperti manusia. Mereka bagaikan kerangka yang diselimuti kulit manusia, seolah-olah seluruh darah dan daging mereka telah terkuras habis. Mereka hanya punya satu napas tersisa, tetapi mereka tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Setiap orang di istanaku mendapat bagian. Kepala istana pedang surgawi melambaikan lengan bajunya, dan kompas itu terbang tinggi ke angkasa, berubah menjadi benda yang menutupi langit dan matahari. Seketika, sinar cahaya suci turun dari langit dan memasuki tubuh semua orang di istana pedang surgawi. Semua orang di istana suci pedang surgawi sangat gembira dan gembira. Sekalipun sebelumnya ada yang merasa kasihan, saat ini mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Mereka semua memancarkan cahaya suci dan merasakan manfaat yang dibawa oleh kekuatan klan Dewa Roh. Meskipun klan Lingshen adalah master roh dunia, kekuatan klan Lingshen juga memiliki manfaat besar bagi seniman bela diri seperti mereka. Menghadapi manfaat seperti itu, mereka merasa hati nurani tidak lagi penting.